Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Hakim. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi kelas 4.01 NPM 2010305107. Dan di sini saya akan menjelaskan artikel yang sudah saya buat untuk memenuhi mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup. Jadi artikel saya itu berjudul tentang upaya pengolahan limbah kerang sebagai pupuk organik untuk meningkatkan perekonomian warga pesisir Cilacap. Seperti yang sudah saya jelaskan di sini. Jadi pada artikel ini memiliki abstrak, yaitu penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bahwa limbah kerang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik dan mampu meningkatkan perekonomian warga sekitar pesisir di kota Cilacap. Penelitian ini sendiri memiliki metode yaitu studi literatur yang mana dapat mengkaji dari berbagai sumber baik dari buku, jurnal, dokumentasi, internet, dan juga pustaka. Cilacap sendiri adalah kota yang memiliki lingkungan yang akan kaya sumber daya alam perairan, termasuk kerang. Kerang sendiri dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan yang kaya akan protein, dan banyak sekali peminat dari beberapa kalangan untuk mengkonsumsi kerang tersebut. Pada pemanfaatan sumber daya alam tersebut, namun masih menyisakan limbah kerang yang menumpuk dan berdampak buruk di sekitar area pesisir. Dan hal ini dapat menimbulkan bau yang tidak sehat, bau yang tidak enak. Bau yang menyengat pada kerang dapat mengganggu siapapun. Dan kerang sendiri dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik karena mengandung Ca yang merupakan unsur hara makro yang dibutuhkan oleh tanaman. Dan dengan penjualan pupuk kerang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar Cilacap. Oke, dari pendahuluannya sendiri, Indonesia kaya akan sumber daya alam perairan, yang salah satunya yaitu kerang, yang mana terdapat ribuan spesies di dalamnya. Dari macam-macam spesies tersebut, terdapat kerang yang nilai ekonomisnya tinggi, seperti kerang hijau, kerang darah, dan juga kerang mutiara simping. Adapun kerang tiram. Dan tingginya produksi kerang di Indonesia juga diimbangi dengan pengolahan dan pemanfaatan kerang tersebut. Karena kerang sendiri memiliki protein yang tinggi dan juga banyak peminat yang menyukai kerang sebagai konsumsi. Namun hal itu masih menyisakan cangkang kerang yang terbuang sia-sia dan menjadi limbah yang berserakan. Dan kerang sendiri memiliki morfologi yaitu hewan yang lunak, kelas Bivalvia atau Palesypoda. Pada umumnya bagian tubuh kerang terbagi menjadi 5 bagian seperti kaki, kepala, dan juga adapun bagian alat pencernaan dan reproduksi. Lalu adapun selaput dan juga cangkang. Pada bagian kepala terdapat organ-organ syaraf sensorik dan juga mulut yang memiliki warna juga bentuk cangkang yang bervariasi tergantung pada jenis habitat juga makanannya. Kerang sendiri memiliki mantel berupa daun telinga, cuping, dan juga cangkang setangkup dan berfungsi sebagai permukaan luar mantel untuk mensekresikan zat organik pada cangkang dan juga menimbun kristal-kristal kalsit atau kapur sianturi. Dan menurut AKHLGI 2011, limbah merupakan limbah atau kotoran yang dihasilkan karena pembuangan sampah atau zat kimia dari pabrik-pabrik. Limbah sendiri adalah suatu bahan yang tidak 5 atau 6 yang tidak berarti dan tidak berharga. Dan kita dapat mengetahui bahwa limbah juga bisa menjadi sesuatu yang berguna dan dimanfaatkan jika diproses secara baik dan benar. Limbah atau sampah bisa berarti sesuatu dan berguna oleh kebanyakan orang. Mereka menganggap sebagai sesuatu yang tidak berguna. Jika dibiarkan terlalu lama, maka akan menyebabkan penyakit. Padahal dengan pengolahan sampah secara benar, maka bisa menjadikan sampah ini menjadi benda yang ekonomis dan juga seperti halnya. Dan pada limbah ini, seperti halnya limbah cangkang kerang yang berada di wilayah pesisir pantai Cilacap, yang dapat menimbulkan dampak negatif dan
Hal ini berdampak pada kesehatan masyarakat yang berada di wilayah pesisir tersebut. Dampak itu menjadikan masalah kesehatan seperti kesehatan kulit, juga lingkungan hingga kesehatan paru-paru. Pada penumpukan limbah cangkang kerang terjadi karena banyaknya peminat masyarakat terhadap kerang kupas tanpa kulit dan membuat pasar-pasar pesisir pantai menjual kerang tersebut. Adapun rumah makan seafood yang tampak berjajar di sepanjang jalan dan pembuangan limbah yang kurang baik membuat penumpukan yang terjadi. Oleh sebab itu, upaya pengolahan limbah agar permasalahan tersebut dapat teratasi. Dan banyaknya penumpukan cangkang menimbulkan bau yang tidak sedap dan menjadi sarang media bakteri seperti bakteri Escherichia coli yang dapat mengundang datangnya kawanan tikus, juga serangga yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit pencernaan seperti diare, muntaber, dan juga penyakit kuning. Juga dapat terkena penyakit cacing, malaria, demam berdarah, dan lain sebagainya. Limbah cangkang kerang juga dapat menghambat limbah cangkang kerang yang berserakan dapat menghambat bagi rencana pemerintah untuk menjadikan daerah pesisir tersebut menjadi terlihat rapi dan bersih. Karena daerah tersebut menjadi tidak enak dipandang dan membuat beberapa wisatawan enggan untuk berwisata ke tempat tersebut. Limbah kerang yang menumpuk bisa dimanfaatkan menjadi pupuk organik bagi tanaman. Menurut Umami 2013 yang mengemukakan bahwa pemanfaatan limbah cangkang kerang masih sangat kurang, hanya berkisar 20% dari kebanyakan limbah kerang yang dimanfaatkan menjadi cenderamata, souvenir, atau aksesoris yang lain. Kerang juga bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan juga campuran untuk bahan kosmetik. Karena kerang sendiri mengandung Ca yang merupakan unsur hara makro yang dibutuhkan oleh tanaman. Oleh sebab itu, pada penelitian cangkang kerang dapat dimanfaatkan untuk bahan dasar pupuk organik, menjadikan tanaman bisa lebih subur. Pada pengolahan pupuk organik sendiri, selain dari cangkang kerang, selain memanfaatkan limbah yang ada, juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir laut. Karena dari hasil penjualan pupuk tersebut, masyarakat bisa mendapatkan tambahan pendapatan. Pupuk organik yang diolah juga sangat bermanfaat bagi tanaman sekitar, guna mensuburkan dan juga membuat tanaman tampak asri, sehat, dan upaya pengolahan limbah kering menjadi pupuk organik dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Cilacap. Dan menurut Isma mengemukakan bahwa Cilacap sendiri adalah daerah yang terletak di pesisir selatan Jawa Tengah, dan Cilacap memiliki potensi produksi perikanan yang cukup berpengaruh dalam pembangunan perekonomian masyarakat. Pada artikel ini memiliki metode yaitu studi literatur yang didapat dengan mencari berbagai sumber, yaitu baik dari jurnal, buku, dokumentasi, internet, dan juga pustaka. Studi literatur sendiri merupakan metode dari serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan juga mencatat serta mengolah bahan penulisan menurut Z 2018 dalam Kartikaningsih 2015. Dan studi literatur sendiri sebagai studi kepustakaan yang merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam sebuah penelitian yang terkhusus pada penelitian akademik, memiliki tujuan utama untuk mengembangkan aspek teoritis maupun aspek praktis. Dan tujuan utamanya yaitu mencari dasar pijakan atau fondasi untuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berpikir, dan menentukan dugaan sementara atau juga disebut dengan hipotesis penelitian. Yaitu dari pembahasan, kerang adalah moluska yang memiliki sepasang cangkang. Hewan ini biasa menempel pada sebuah objek seperti koral, bebatuan, dan juga jenis-jenis kerang ini bisa dimakan. Seperti adapun yang dapat dimakan yaitu seperti jenis dari kerang hijau, kerang darah, dan juga adapun kerang yang tidak bisa dimakan seperti pada jenis remis dan juga lokan yang tinggal pada pasir atau dasar perairan. Kerang sendiri biasa dikonsumsi sebagai konsumsi dengan berbagai macam hidangan seperti sate kerang, sup kerang, dan juga sambal kerang.
dan juga makanan olahan lainnya. Banyak peminat kerang dan hal ini menjadikan penjualan semakin pesat. Namun juga membuat adanya penumpukan limbah kerang dari rumah makan olahan seafood di area pesisir pantai, seperti halnya rumah makan area pantai Cilacap, Jawa Tengah. Tidak hanya itu, pasar ikan yang menyediakan kerang kupas juga menambah limbah yang menumpuk di area pesisir pantai. Dan limbah itu cukup membawa dampak negatif, dampak buruk seperti bau yang menyengat dan membuat siapapun akan terganggu. Dan penumpukan cangkang kerang sendiri dapat mengundang datangnya kawanan tikus, apalagi juga serangga yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit seperti diare, muntaber, dan juga penyakit kuning. Maka dari permasalahan tersebut, perlunya upaya pengolahan limbah cangkang kerang guna mengatasi permasalahan yang terjadi. Limbah kerang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Menurut Fazrina 2019 mengemukakan bahwa cangkang kerang sendiri memiliki komposisi mineral dari 98,7% dari total kandungan Mg, N, P, K, Na, sekitar 1,3% Fe, Cu, Ni, B, Zn, dan Si. Fungsinya sendiri sebagai nitrogen yang digunakan sebagai penyusun protein pada tanaman. Pertumbuhan pucuk tanaman juga menyuburkan pertumbuhan vegetatif dan sesuai pada media tumbuhan. Fungsi fosfor sendiri sebagai salah satu unsur penyusun protein dibutuhkan dalam pembentukan bunga, buah, dan juga biji yang dapat merangsang pertumbuhan akar dan menjadi akar tersebut dapat memanjang dan tumbuh kuat. Dan hal ini juga membuat tanaman bertahan ketika kekeringan. Lalu adapun pengolahan pupuk cangkang kerang menjadi pupuk organik seperti menurut Setiawati 2016, yaitu yang dari uji laboratorium yang sudah dilakukannya. Dia mengemukakan bahwa pada limbah cangkang sendiri yang diuji memiliki kandungan senyawa kimia di laboratorium yang dilakukan dalam proses mula-mula, yaitu dengan cara penghancuran hingga menjadi bentuk tepung. Lalu dari analisis kandungan unsur kalsium Ca, natrium Na, fosfor P, magnesium Mg, tembaga Cu, nikel Ni, seng Zn, selenium Si, boron B, dan besi Fe. Dan berikut tabel kandungan senyawa kimia dari cangkang kerang tersebut. Adapun kandungan senyawa kimia cangkang kerang seperti pada tabel berikut ini. Dari analisis di atas menunjukkan bahwa tepung kerang memiliki kandungan Ca 53,05%, lebih tinggi dibanding pada dolomit 45,6%. Kandungan Ca sebagai penyusun CaCO3 pada tepung cangkang kerang tersebut. Dan menurut Umami 2013, dari penelitian yang sudah dilakukan di laboratorium biologi mengemukakan bahwa dalam pembuatan pupuk organik cair menggunakan bahan seperti tepung ampas, rumput laut, tepung cangkang A, pleuronectes dan NaOH, H2SO4, aqueous, aluminium foil, kapas, kertas, saring, pH meter, EM4, gula pasir, dan ada berikut adalah langkah kerja cara pembuatannya. Mula-mula pembuatan fermentor sederhana. Pada pembuatan ini, kita harus menyiapkan ember plastik yang memiliki volume 6 liter, lengkap dengan tutup yang disiapkan sebagai tempat untuk fermentasinya nanti. Lalu tutup dilubangi untuk akses keluarnya gas yang terbentuk pada proses fermentasi. Lalu langkah kedua, kita harus menyiapkan tepung cangkang A pleuronectes, cangkang kerang simping yang didapatkan dari daerah Morodemak. Cangkang tersebut merupakan limbah hasil buangan dari nelayan setempat yang langkah awalnya yaitu kita membuat tepung cangkang dan melakukan pencucian terlebih dahulu dari kotoran dengan air. Lalu cangkang dikeringkan di bawah sinar matahari dan juga di dalam oven suhu sekitar 60 derajat Celcius. Cangkang yang dihancurkan dan berbentuk tepung lalu dipakai sebagai campuran pupuk organik cair dan dianalisis untuk mengetahui kandungan proksimat dan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Lalu dalam pembuatan pupuk organik cair sendiri dilakukan melalui proses penguraian secara anaerob fakultatif. Perlakuan berupa
penambahan 750 gram tepung rumput laut, 750 gram tepung cangkang, serta perbandingan gula M4 adalah 10:1 dari penguraian berlangsung dengan adanya penambahan inokulum bakteri dengan pH awal 7, serta penambahan air hingga volume 6. Dan dalam proses pembuatan pupuk berbasis limbah sama halnya dengan pembuatan kompos atau pupuk organik lainnya, yang mana melalui proses dekomposisi. Dekomposisi dilakukan dan juga hidrolisis dilakukan untuk memecah komponen selulosa yang terkandung dalam ampas rumput laut dan menjadi komponen monosakarida atau disakarida. Menurut Watt et al. 2010. Dan dalam hal ini juga dapat memudahkan mikroba dalam proses dekomposisi. Proses dekomposisi sendiri yang merupakan pemanfaatan dari EM4 yang merupakan konsorsium mikroba. Dekomposisi berlangsung di dalam fermentor bertujuan untuk menjaga agar proses tersebut terjadi secara baik dengan persyaratan dekomposisi seperti suhu, oksigenasi, dan juga kadar air yang dapat terpenuhi. Waktu dekomposisi sendiri berbeda-beda tergantung dari materi asal bahan organiknya. Dan pupuk sendiri yang dihasilkan dari pengolahan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai penyubur tanaman dan juga bisa dikemas lalu dijual kembali kepada masyarakat luas. Dan hal ini dapat meningkatkan perekonomian sekitar warga pesisir pantai, terkhusus pada warga pesisir pantai Cilacap. Dan juga masyarakat bisa ikut serta untuk memanfaatkan limbah cangkang tersebut dan dipasarkan untuk menjadi oleh-oleh daerah tersebut. Adapun kesimpulan dan saran dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa limbah kerang yang menumpuk dapat dimanfaatkan menjadi pupuk organik bagi tanaman. Dan pemanfaatan limbah kerang ini masih sangat kurang, berkisar 20%, dan kebanyakan limbah kerang dimanfaatkan sebagai cenderamata berupa souvenir atau aksesoris yang lain. Kerang sendiri dapat dimanfaatkan menjadi ternak, sebagai pakan ternak dan juga campuran bahan organik. Dan kerang sendiri dimanfaatkan menjadi pupuk organik karena mengandung Ca yang merupakan unsur hara makro yang dibutuhkan oleh tanaman. Dan pada penelitian cangkang kerang yang dimanfaatkan untuk dasar pupuk organik agar tanaman dapat tumbuh lebih subur. Ucapan terima kasih, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan juga inayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan artikel ini. Dan pada kesempatan hari ini saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Erika Darmawan, SSI, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup, atas segala arahan dan juga saran sehingga dapat menyusun artikel ini dan dapat diselesaikan dengan baik. Lalu yang kedua, kepada saudara dan teman-teman yang telah memberikan dorongan dan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan artikel ini. Dan berikut daftar pustaka yang sudah saya gunakan. Baik, sekian pemaparan materi artikel yang sudah saya kerjakan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.